Demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja dibacakan oleh saudara kita Al-Ustaz Syaifuddin Malik dengan syair tilawahnya Ibu Nelly Andika. Semoga Allah melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada si pembaca khususnya dan kepada kita pendengar umumnya. Amin ya rabbal alamin. Menikah ada cara selanjutnya yaitu tausiah. Mungkin lama udah ditunggu. Ini tausiah yang pertama, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Subur Supriyadi, pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Amanatul Huda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun yang sangat saya muliakan, guru kita semua, pertama yang dari jauh dulu ya, yang dari Cisarua Bogor, Kiai Haji Atfal Sidik, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan diberikan, disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Amin. Juga yang sangat saya muliakan, guru kita semua, guru muda. Kalau tadi guru gede dari Bogor, sekarang guru muda, yakni Sahibul Bait, pimpinan dan pengasuh pesantren Nurul Huda As-Sininiyah, Kiai Romdoni dan keluarga besarnya, yang mudah-mudahan beliau sehat panjang umurnya dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Serta tentunya mudah-mudahan ilmunya besar manfaatnya untuk masyarakat di sekitar Tajur dan sekitarnya. Amin. Tidak lupa orang tua kita, yaitu Haji Sinin selaku orang tua dan keluarga besarnya, yang mudah-mudahan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segenap alim ulama, para guru-guru saya yang memang di Tajur ini, ya, saya pribadi belajarnya awalnya dari guru-guru yang ada di Tajur, Haji Mursidi, Ustaz Rusli, Haji Yakub dan yang lain-lain. Ini mudah-mudahan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hujaj, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, dan jamaah Majelis Maulid
yang mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan bahagia. Saya girang nih. Luar biasa bisa diberi kesempatan diundang di Majelis Taklim dan Pondok Pesantren Kiai Romdoni, yang intinya terutama sekali kita bisa bersilaturahim, dimana dengan misi silaturahim ini mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, amin, dan diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyum sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang senang apabila diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah jalin silaturahim, menyambung tali kasih sayang dan persaudaraan. Oleh karena itu, saya sangat bahagia, sangat berterima kasih, bergembira dengan diundangnya pada kesempatan ini, yang melalui saudara-saudara kita juga, ya Pak Guru Mistar, ya, kemudian Bapak Dr. Andar Usman, atau ya paman saya sendiri ya, yang mengundang, sehingga akhirnya silaturahim kita, ukhuwah Islamiyah kita ini semakin terjalin dengan erat. Dan itu pertanda memang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena tandanya sesuatu itu berkah ada dua. Pertama adalah ziyadatul khair bil khair, semakin bertambah-tambah kebaikan. Yang kedua adalah semakin meningkat ketaatan. Nah, itu kiranya kita semua mudah-mudahan selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertambah kebaikan dan meningkat ketaatan. Amin. Itu berkah. Yang sudah tentu kita, saya pribadi dan masyarakat semua mendoakan ini tempat ya. Mudah-mudahan tempat ini semakin berkah, semakin besar, semakin maju. Lantaran insya Allah ilmu yang dituntut, yang sudah diperdalam dan dimiliki oleh Kiai Romdoni, saya panggil Kiai biar dia diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Saya aja bukan Kiai, kadang-kadang dipanggil Kiai mulu, padahal orang bisa apa-apa. Nah, ya mudah-mudahan ini ilmunya sudah dalam, sudah luas, ya, karena saya dengar itu berbagai fan ilmu udah dikuasai. Amin. Udah kemana-mana lah pengalamannya, makanya cukup membanggakan, salut ya. Mudah-mudahan yang penting ilmunya berkah ya, dan manfaat dunia dan akhirat. Sehingga ibu-ibu di sini, Haji Salim di sini, kaum bapak maupun kaum ibu serta anak muda ya, semuanya merasakan manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh Kiai Romdoni. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tentunya saya berterima kasih baik kepada panitia Sohibul Bait ini ya, baru kesempatan sekarang, kepada masyarakat, kepada jamaah Maulid yang juga selalu memberikan dukungan dan doa restu kepada tempat ini, tempat menuntut ilmu ini, majelis ta'lim ini, pesantren ini, sehingga selalu diramaikan dengan kegiatan mengaji ya, menuntut ilmu yang insya Allah sudah banyak diberikan tentunya wejangan-wejangan, penjelasan-penjelasan tentang utamanya menuntut ilmu ya, walaupun ini mungkin dibilangnya hadis dhaif ya, tapi sangat baik untuk kita, untuk fadhil amal ya. Julu suka sa'atan fi talabil ilmi khairun min ibadati alfi rakaah. Insyaallah guru kita sudah menyampaikan itu. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang aktif di dalam mengikuti ta'lim, itu akan mendapatkan keutamaan tersebut.
Ya, termasuk kita salut ya kepada Bapak Polisi ya, Pak Bin Mas kita yang aktif dalam pengajian. Ini mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga waktu di milad kita itu, milad pesantren, datang juga Wakapolseknya. Itu Wakapolseknya kayak kiai juga tuh Pak Suadi ya. Pak Yuspandri itu. Ya. Polisi tapi yang begitu tuh yang luar biasa kita salut. Tapi ilmunya, agamanya dijalankan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya duduknya kita sekarang ini mengikuti peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW atau nuntut ilmu sehari-hari itu lebih besar pahalanya daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat, Pak. Sholat sunat 1000 rakaat, ibu-ibu, itu kira-kira pahalanya gede apa kagak tuh? Oh, gede. Tapi lebih gede ini duduk begini. Lebih besar kita deprok seperti ini bersama-sama itu mendengarkan penjelasan ilmu. Kenapa? Karena justru ya, menuntut ilmu, belajar, menambah pengetahuan itu tiada lain tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah. Oleh karenanya orang beribadah yang ditunjang dengan ilmunya itu ibadahnya akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ibadahnya mungkin getol, ibadahnya mungkin tekun, ibadahnya banyak tetapi kurang didasari dengan penyempurnaan ilmu yang dimilikinya, maka bisa jadi ibadahnya pahalanya kecil dan biasa-biasa saja. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kami bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa kita menyanjungkan salawat salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabat Nabi, pengikutnya umat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya mungkin gak lama-lama nih ya, yang penting silaturahim aja. Saya udah senang dah silaturahim. Mudah-mudahan kita semua berkah nih ya. Ini berkah. Doain juga pesantren juga jalan, di sini juga berkembang. Yang penting kita saling mendoakan mudah-mudahan syiar Islam betul semakin berkembang. Tadi dikatakan oleh guru kita simbol-simbol Islam. Ini betul simbol-simbol Islam harus dikembang, disiarkan. Karena itu merupakan pertanda hati-hati orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau kita ya sebentar saya ngomong ini bicara tentang Maulid, ya tidak terlepas daripada tujuan ini kita datang, kita kumpul, kita menghadiri majelis Maulid di sini. Semata-mata adalah ingin mengetahui akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya itu. Kita meringankan kaki kita dengan penuh keikhlasan, duduk dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kumpul di sini semata-mata ingin mengetahui bagaimana akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang membawa kita ke surga itu. Mengetahui akhlak Nabi itu yang membawa kehidupan kita bahagia di dunia, selamat kelak di akhirat. Nggak ada duanya emang. Makanya saya nggak heran kalau seandainya orang begitu bersemangat, Bapak Ibu sekalian nggak begitu bersemangat datang kumpul di sini, apalagi di sini kumpulnya banyak makanannya, makin menarik aja dah. Mudah-mudahan yang masakin insya Allah dipanjangin umurnya ya, dimurahin rezekinya ya, dibahagiakan hidupnya. Terus kalau bicara mengenai mengetahui akhlak Nabi, itu sempat ditanya istri Rasul Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya bagaimana gambaran akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Jadi jawaban Siti Aisyah menjelaskan kepada yang bertanya, termasuk kita umatnya, kalau ingin mengetahui
bagaimana sebetulnya penjabaran dan dalam dan luasnya akhlak Nabi besar kita Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Jadi Quran, akhlak Nabi Quran. Oleh karenanya kita harus sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi, kalau ingin tahu banyak baca Quran. Kita harus banyak membaca Al-Quranul Karim. Akhirnya kita akan tahu bagaimana akhlak Nabi. Makanya di sini kita introspeksi diri masing-masing sama-sama. Kira-kira kita termasuk yang rajin baca Quran apa jarang-jarang nih? Jujur aja ya. Nah, pertanyaannya, kita seringan ngelihat Quran apa seringan ngelihat gadget, Bu? Gadget itu ibu-ibu ngerti bakal gadget tuh? HP. Nah, sekarang kita buktikan aja antara apakah kita ini termasuk umat yang cinta Quran, baca Quran, apakah cinta kepada gadget. Gadget itu rata-rata pasti, mudah-mudahan saya nggak termasuk, mudah-mudahan dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh nggak lepas sama gadget, betul nggak? Jadi kita lebih akrab kepada gadget. Mungkin ada yang menarik di gadget itu daripada Quran gitu. Lebih menarik HP, lebih menarik gadget, lebih menarik medsos, media sosial ya, ketimbang Al-Qur'an. Ini udah bukti. Ini barangkali yang sama-sama saya ngajak introspeksi. Karena nanti yang nolong kita di yaumil qiyamah ya Quran, bukannya gadget. Itu yang jadi masalah. Jangankan dari bangun tidur sampai tidur lagi, berak bawa gadget tuh kita. Ya kan? Ibu-ibu daripada iseng di WC, dia bawa HP. Ibu enggak ya? Orang kemarin saya SMS-an sama tukang urut nenek-nenek, punya gadgetnya canggih benar itu. Iya, yang mahal lagi. Nah ini insya Allah kalau ini kita sadari kemudian kita rubah, ya tidak ada pilihan sebetulnya. Kita harus lebih mencintai kepada Al-Quranul Karim. Masya Allah, Quran itu ada dua tuh Quran keutamaannya. Pertama, akan pasti menurunkan rahmat Allah Subhanahu. Jadi Quran dibacakan kepada yang hidup, nurunin rahmat Allah. Quran dibacakan kepada yang meninggal, juga nurunin rahmat Allah. Walaupun sekarang ini ada yang mengingkari itu, memungkiri itu, katanya nggak boleh tahlilan, katanya nggak sampai bacaan Quran kepada yang udah meninggal. Betul nggak? Kalau menurut saya, kita punya guru, gitu aja jawabannya. Dia gurunya siapa? Sanadnya sampai kemana? Kayak Ramadan ini ada sanadnya, kayak apa? Terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para ulama-ulama itu orang-orang hebat, sudah memberikan tuntunan yang benar bagaimana kita beramal. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu, maksud saya jangan sampai kita terpengaruh. Kayak Maulid nih, Maulid itu luar biasa, mereka mempunyai alasan bahwasanya Maulid itu bid'ah, dolalah, haram. Mereka bukan cuma bilang bid'ah doang, tapi haram. Maulid ini katanya bid'ah, haram. Na'udzubillah min. Ini yang sangat kita sayangkan ya, di tengah-tengah masyarakat perkembangannya sudah sedemikian rupa. Makanya bersyukur ada Kiram Doni di sini, ibu-ibu ngaji di sini, anak-anak muda ngaji yang benar, gurunya sanadnya nyambung. Kalau guru itu musalsal, silsilahnya nyambung gitu. Gak terputus, belajar dengan siapa, kiainya siapa, dan seterusnya. Itu yang akan memantapkan amal kita, beribadah kita jadi yakin, jangan terpengaruh. Makanya
Jadi insya Allah kalau kita baca Quran, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu. Masya Allah, untung banget Bu. Jadi daripada ibu sia-sia mengisi aktivitas sehari-hari, mungkin banyakin nonton akademik mulu umpamanya, banyakin nonton di TV-TV itu siaran hiburan segala macam, tetek bengek itu. Hiburan boleh sebentar gitu, tapi jangan dilalaikan dan digalakkan Al-Qur'anul Karim. Nah ini coba, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayatnya yang pokok. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya betul-betul telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang indah, yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa lagi? Bagi orang yang mengharapkan datangnya hari kiamat, hari akhir. Kemudian orang itu, dia itu banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari ayat ini, kita membaca Al-Quran ini, kita ingin tahu secara singkat saja tentang bagaimana akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita yang hadir, yang aktif mengikuti pengajian dan maulid seperti ini, insya Allah banyak membawa manfaat. Pulang ke rumah, imannya makin mantap, akidahnya makin kokoh, ibadahnya makin tekun, dan akhlaknya semakin mulia dan luhur. Amin. Karena kita berdoa sama-sama dapat ilmu yang manfaat. Di dalam ayat itu, kita yang meneladani Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, meneladani ini insya Allah ya, diantaranya pertama dengan banyak sholawat. Ya, kita banyak bersolat itu sudah meneladani Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan kita. Yang kedua adalah kita meneladani Nabi dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini yang jadi masalah ya. Kita sering mendapatkan penjelasan ilmu tentang fadilah sholawat. Jadi sholawat itu manfaatnya luar biasa dalam rangka meneladani baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Fadilahnya itu diantaranya dari banyak hadis ya. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyram. Siapa yang bersolat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan balas, akan cucurkan rahmat 10 kali lipat. Alhamdulillah. Jadi baca sholawat itu fadilahnya begitu besar. Di dunia sama dengan Quran, kita mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang paling gede, baik Nabi kita maupun membaca Al-Qur'anul Karim. Kita sering mendengar itu dan kita mengetahui, ibu-ibu tahu tuh ya, sholawat manfaatnya banyak gitu. Cuman penyakit kita anget-anget tai ayam Bu, iya kan? Kalau waktu kita dikasih tahu mah dikasih motivasi, wah saya demen banget sholawat tuh, omongan aja dibaca sholawat ya. Ketika dikasih tahu, besok udah adem aja, tai ayamnya udah adem, ya udah hanya lupa lagi. Begitupun ilmu-ilmu ibadah yang lain sama, kita semangatnya ketika dikasih tahu, wah ini bagus nih, termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menghidupkan sunnah juga sama. Karena kadar iman kita lemah, ilmu kita terbatas, sama begitu juga. Belum bisa istiqomah. Contohnya sholat rawatib ya.
Sholat sunnah rawatib itu kan fungsinya nih ya, ilmunya fungsinya untuk nutupin segala kebolong-bolong rusaknya sholat fardu kita. Itu fungsinya tuh. Jadi kalau sholat fardu kita dirasakan kurang bagus, kurang sempurna, maka yang menyempurnakan sholat-sholat sunnah bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu. Itu sampai kalau sholat sunnah itu akan mendatangkan cinta yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu ayatnya tuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kalau engkau cinta, katakan Muhammad kalau umatmu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti jejak langkah dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, ganjaran Allah, balasan Allah, pahala dari Allah, maka kita akan dicintai oleh pencipta kita yang menguasai segala-galanya, Allah Subhanahu. Itu kalau ngidupin sunnah. Cuman kita jangankan sunnah Pak Bu ya, ya Bu ya, jangankan sunnah Bu, yang fardu kita sholatnya kayaknya terpejang-pejang baik, ya kan? Kayak capung cebok. Jangankan yang sunnah, yang fardu kita buru-buru mulu. Padahal itu kiai yang sekjen FP itu ya, Kiai Misbahul Anam, dia pernah karang buku. Di antara evaluasi dan muhasabah diri katanya, ini aneh umat Islam. Aneh orang yang ibadah itu. Kenapa anehnya? Sholatnya saja cuma 10 bulan pengen masuk surga. 10 bulan dari mana? Dihitung umur 70 tahun. Umur 70 tahun itu udah bonus 10 tahun dari usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi kan 63 tahun. 70 tahun dikurangi akil balik 10 tahun baru 15 tahun menurut fikih. Tapi kan bocah sekarang mah cepet balik bocah sekarang mah. Ya. Belum waktunya balik lu balik duluan. Anak sekarang mah gara-gara gadget tuh. Dorok lagi gadget lagi, jadi cepet dewasa bocah sekarang mah. Ya, urusannya galau mulu lagi hidupnya. Bocah sekarang tren mau galau tuh ya. Jadi 60 tahun dikali 5 menit dikali 25 menit. Jadi sholat kita dihitung rata-rata banternya itu 5 menit kita sholat. Apalagi sholat subuh setengah menit kayaknya tuh 2 rakaat ya. Yang 4 rakaat rata-rata 5 menit, 3 menit katanya, tapi jadi 5 menit nggak apa-apa. Dikali 5 waktu fardu sama dengan 25 menit. 25 menit itu dikalikan dengan 60 tahun itu jadinya cuman 10 bulan. Setahun juga kagak. Pengen masuk surga. Sholat 10 bulan pengen masuk surga, dari mana ceritanya? Ini artinya apa? Ini betul-betul realita. Kenyataannya demikian. Lemahnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang semata-mata rahmat Allah kita masuk surga. Ini kalau kita hadir begini, mengagungkan Rasulullah, membaca Quran, bersolawat kepada Nabi, itu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itulah yang kita butuhkan untuk masuk surga. Ini Masya Allah, ini semua kegiatannya kegiatan surga. Makanya wajar kalau Bapak RW kita yang terhormat ini mendukung kegiatan ini, karena beliau tahu persis tentang keutamaan dan keagungan kemuliaan dari memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi setelah kita bersolawat, itu memang ujiannya kembali kepada kadar iman kita masing-masing. Maka saya cepetin aja. Wa zakarullaha katsiran. Jadi kalau kita ingin memperkuat iman sesuai dengan hadis Rasul, jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Jadi caranya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin
kokoh iman kita, kita ingin meningkat, bertambah iman kita, adalah kita harus betul-betul banyak zikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman kita akan kokoh. Jadi logikanya begini, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah kepada Allah yang banyak. Nah, kita ingat kepada Allah yang kita akui belum banyak kita ingat kepada Allah. Sering kita lupa kepada Allah. Padahal itu maksiat itu. Kita nggak boleh melupakan Allah sesaat pun, nggak boleh itu. Kalau kita lupa, maksiat. Ketika kita lupa, nah itulah akan lemah keimanan kita. Makanya al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ta'ati syaitan wa ma'siyatillah. Makanya jangan sampai kita lupa untuk mengingat Allah Subhanahu. Dan Nabi mengajarkan ingatnya tuh la ilaha illallah. Kayak orang mau meninggal tuh, ya. Kayak orang sekarat ketika akan dijemput oleh malaikat Israel, itu kalimat tauhidnya, kalimat zikirnya adalah tiada lain la ilaha illallah. Dan kalau kita berhasil dengan mengucapkan zikir itu, insya Allah kita ahli surga, amin. Yang jadi persoalan itu kenapa Nabi kita nyuruh banyak zikir dengan la ilaha illallah, karena kita tidak terjamin untuk bisa mengucapkan kalimat itu ketika akhir hayat kita kalau kita tidak terus menerus berzikir yang sebanyak-banyaknya mengucapkan la ilaha illallah. Ini mungkin kajiannya nanti pakai juga tahu bagaimana zikir la ilaha illallah, sangat penting. Saya bisa mengatakan pesantren Amanatul Huda itu diberikan keberkahan tahadus binimah, ya, bukan sombong, bukan ujub sama sekali. Saya cuma tahadus binimah, ingin membagi pengalaman doang ini, ya. Berkah ya Allah. Insya Allah nanti di sini juga akan berkah. Itu santri 175 sehari, kalau makan 10.000 udah 1.750.000. Itu enggak ada yang bayar, ya. Satu pun nggak ada yang bayar, sampai dengan kuliah, bahkan sampai dengan sarjana itu nggak ada yang dipungut bayaran. Tapi ada saja rezekinya, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan alhamdulillah sekarang sudah dikasih, ada wakaf di daerah Pandeglang itu 1 hektar ada yang ngasih. Lagi MTQ, ada tiba-tiba staf kecamatan menawarkan wakaf, dan sudah jadi wakafnya di sana, sudah jadi masjid, dan sudah mulai ada pengajian sekitar 100 santri lebih di sana. Ini keberkahan Allah dari mana? Dari la ilaha illallah. Benar-benar. Jadi ada ilmu khusus untuk itu, sehingga akhirnya Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kami, kepada kita. Termasuk di Riau. Di Riau itu dikasih wakaf 4 hektar sama 6.500 sekarang udah berjalan. Jadi ya, Amanatul Huda 2. Awal-awalnya saya sering ke sana, tapi sekarang sudah saya limpahkan kepada kepala desa di sana. Ini kembali bahwasanya keberkahan ini diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbaharui iman dengan benteng la ilaha illallah. Makanya perintah Allah tadi, uzkurullaha dzikran katsira, jangan kurang. Saya terakhir nih, ya, buktinya zikir sangat penting. Ini waliullah insyaallah, ya, al-maghfurullah almarhum Abuya Dimyati, atau dikenal dengan Abah Dim, Cidahu, Pandeglang. Alhamdulillah diberi izin oleh Allah sebelum beliau meninggal ketemu dengan keluarga di sana. Tapi masya Allah susahnya ketemu beliau. Bahkan banyak tamunya bilang pulang dah, pulang lagi, susah. Saya ingin tahu apa rahasia susahnya ketemu orang seperti beliau yang sangat mulia. Karena dari usia 18 tahun sampai wafatnya itu nggak pernah jebol puasa.
Puasa sunnah itu ya, puasa tahunan dari umur 18 tahun anak muda sampai meninggalnya dia nggak pernah putus untuk puasa sunnah. Ternyata rahasianya zikir. Saya tanya sama tetangganya yang memberikan air doa itu, kenapa kok Abuya begitu sulit ditemui? Bahkan almarhum Gus Dur pernah nginep 4 hari 4 malam nggak ketemu juga. Rahasianya kata tetangganya itu, bagaimana dia akan menemui beraktivitas dengan orang lain. Dia akan sibuk dengan dunia sementara dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi dia nggak akan lupa zikir. Susah ditemuinya karena zikir. Sedang mendekat, sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas undangannya sekali lagi ya kepada Kiai Romdoni, para panitia, Pak Usman, Pak Guru Mistar dan semuanya panitia anak-anak muda sekalian yang telah mengundang ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala doa kita ini dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.